Hai guys, kembali lagi di Cerita Nita. Pada malam ini saya akan menceritakan cerita misteri tentang anjing penghisap darah yang bernama Chupacabra. Nah, legenda ini adalah cerita misteri yang berasal dari Amerika Latin dan disebut juga Chupacabra ini adalah hewan yang suka menyerang hewan lain dan menghisap darahnya. Sebelum lanjut tentang legenda misterius yang satu ini, kita intro dulu. Oke, jadi Chupacabra ini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Spanyol. Chupar yang berarti menghisap dan cabra yang artinya kambing. Jadi sebenarnya Chupacabra itu artinya kambing penghisap ya guys. Nah, sebelumnya kita tahu kalau Chupacabra ini adalah sesosok hewan misterius ya, yang ditemukan di benua Amerika pada saat itu. Oke, menurut pengakuan orang yang pernah melihatnya, makhluk ini adalah salah satu hewan berkaki empat yang sering mengganggu hewan para peternak. Lebih tepatnya, ia suka menghisap darah hewan ternak. Kisah hewan penghisap darah ini sangat melegenda di benua Amerika. Awal kemunculan El Chupacabra pertama kali melakukan debutnya di Puerto Rico tahun 1947. Chupacabra menyerang hewan ternak warga setempat, mulai dari kambing, kuda, dan diketahui melalui surat kabar di Puerto Rico, El Vocero dan El Nuevo memberitakan bahwa banyak hewan terbunuh secara misterius. Ratusan peternakan melaporkan hal yang sama. Kematian hewan ternak tersebut memiliki satu pola yang sama, di mana setiap hewan yang ditemukan tewas memiliki lubang bekas tusukan di lehernya, di mana darah dari hewan tersebut telah disedot habis. Chupacabra sendiri memiliki wujud layaknya anjing, tapi tidak memiliki bulu. Pada bagian atas punggungnya terdapat duri tajam yang memanjang. Sementara itu, beberapa pengakuan lain menyebutkan hewan ini tidak memiliki duri, namun memiliki kaki depan yang pendek, sementara kaki belakangnya lebih panjang. Setiap kakinya memiliki cakar yang panjang dan tajam. Dua wujud ini memiliki warna yang sama, yakni abu-abu. Persamaan lainnya adalah dua wujud yang diceritakan sangat menyukai darah dan memancarkan bau yang kurang sedap. Memasuki dekade tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, laporan mengenai sosoknya sudah tidak dilaporkan terlihat lagi. Namun memasuki tahun 1975, Chupacabra kembali berulah di kota kecil Moca di Puerto Rico. Kemunculan hewan ini kemudian disebut sebagai El Vampiro de Moca atau The Vampire of Moca. Serangan ini merembet ke kota lain di sekitar Moca dan kebanyakan hewan yang diserang adalah domba serta kambing. Banyak yang mengira perbuatan tersebut adalah ulah dari sekte pemuja setan. Dugaan ini pun pada akhirnya tak terbukti karena tidak ditemukan jejak manusia dalam insiden ini. Selain itu, tidak mungkin hewan ternak mati hanya dalam tempo semalam karena perbuatan sekelompok manusia. Kasus ini berakhir menjadi misteri, di mana polisi pun tidak dapat mengungkap kasusnya. Nah, lompat 20 tahun kemudian, si penghisap darah muncul kembali, tepatnya pada bulan Maret tahun 1995 di Puerto Rico. Ada 8 ekor domba ditemukan tewas kehabisan darah, dengan ciri-ciri adanya 3 lubang di lehernya. Pada bulan Agustus masih di tahun 1995 di kota Canovanas, Puerto Rico, saksi mata bernama Madeline Tolentino melaporkan bahwa 150 hewan ternak tewas mengenaskan dengan kondisi kehabisan darah, di mana pada lehernya terdapat 3 buah lubang.
Teror mengenai Chupacabra ini pun merembet ke negara lain di benua Amerika seperti Argentina, Chile, Panama, Brazil, Nicaragua, El Salvador, Kolombia, Meksiko, bahkan sampai Amerika Serikat. Semua kasusnya sama, yakni menyerang hewan ternak, dan semuanya meninggalkan 3 lubang pada lehernya. Misteri ini pun tak pernah terungkap pada akhirnya. Menjelang akhir tahun 1990-an, Chupacabra muncul di Washington DC dan Philadelphia. Namun tak sampai menyerang hewan ternak, keberadaannya lebih dulu diketahui, sehingga ia tak sampai memangsa hewan ternak. Menjelang tahun 2000, kabar Chupacabra mereda. Tapi di bulan Juli tahun 2004, si penghisap darah kembali muncul. Kali ini di Texas, di mana seorang pemilik peternakan berhasil menembak mati makhluk yang diduga Chupacabra yang hendak memangsa hewan ternaknya. Hewan ini di Amerika Serikat juga disebut sebagai Elmendorf creature. Bulan Oktober tahun 2004. Kembali ada laporan warga yang melihat 2 ekor Chupacabra. TKP-nya kembali di Texas. Sosok pertama telah ditemukan mati, sementara yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Hasil temuan ini kemudian dilaporkan ke ahli zoologi di Texas untuk diteliti. Namun, para ahli menyampaikan bahwa makhluk yang diduga Elmendorf creature itu kemungkinan besar adalah anjing liar atau bisa jadi coyot yang menderita penyakit kurat. Tentu banyak orang yang tidak puas dengan hasil penelitian ini. Pada tahun 2005 di New Mexico, seorang wanita bernama Rebecca Tragel hendak menuju parkiran mobilnya. Ia mendengar suara seperti mendengus. Saat Rebecca berbalik, ia melihat hewan menyerupai anjing dengan duri di punggungnya. Wanita itu langsung berlari menuju mobilnya. Sementara itu, laporan lain menyebutkan bahwa seorang pria melihat Chupacabra sedang menghisap darah seekor kucing. Saat merasakan kehadiran manusia, makhluk tersebut langsung melarikan diri. Ciri-cirinya hampir sama dengan apa yang dilihat Rebecca. Pada tahun yang sama di bulan Agustus, seorang petani asal Texas bernama Reggie berhasil menangkap hewan dalam perangkapnya. Hewan ini diduga sebagai penyebab kematian kalkun dan ayam miliknya. Hewan tersebut kemudian dilaporkan pada Texas Park and Wildlife, namun tidak ada tindak lanjut atas laporan ini. Pada akhirnya bangkai tersebut dibuang ke tempat sampah. Pada bulan Maret tahun 2005, Chupacabra juga dilaporkan di Rusia menyerang banyak hewan ternak, di mana rata-rata hewan ternak ditemukan mati kehabisan darah. Total 30 domba dan 32 kalkun jadi korban pada serangan di Rusia. Namun, siapa yang melakukan penyerangan ini tidak berhasil diungkap. Pada bulan September tahun 2006, Lost World Museum memperoleh beberapa tulang yang mungkin berasal dari Chupacabra yang diburu dan dibunuh pada akhir Agustus tahun 2006. Jordie Decker dan Josh Underwood dari Berkshire, New York menyerahkan tulang dari binatang tersebut. Namun, apakah masih banyak yang meragukan tentang tulang tersebut? Apakah benar milik Chupacabra? Pada tahun 2007, Phyllis Kenyon juga memperlihatkan kepala yang sudah dibekukan dan bangkai dari makhluk yang diduga sebagai Chupacabra. Ditangkap di wilayah Cuero, Texas. Kalau dilihat lagi, kemungkinan sosok yang dimaksud Chupacabra lebih mirip anjing liar yang tidak memiliki bulu. Dulu juga sempat ada foto dari rekaman CCTV yang memperlihatkan Chupacabra menyerang mangsanya, di mana dalam foto itu wujudnya juga menyerupai anjing liar. Banyak sekali bukti yang didapat dari makhluk misterius ini. Salah satunya pada bulan Agustus tahun 2008, di mana Chupacabra terekam oleh kamera milik Sheriff Brandon di Cuero, Texas dalam mobilnya pada saat itu. Riddle mengatakan belum pernah melihat sosok makhluk itu sebelumnya. Makhluk yang terekam memiliki kaki pendek dan kaki belakang yang panjang, serta tidak memiliki bulu. Meski sudah banyak sekali foto dan video yang beredar tentang Chupacabra, namun masih banyak juga orang yang meragukan apakah benar sosok dalam foto dan video yang terekam tersebut adalah Chupacabra.
Bahkan sosok Chupacabra sampai ke Ukraina. Sosoknya tewas dibunuh oleh seorang petani tahun 2016. Entah bagaimana bisa ia pergi ke sana, atau mungkin sosok di Ukraina hanya anjing liar saja dan bukan Chupacabra. Saya sendiri juga masih bingung bagaimana dengan kalian soal persebaran Chupacabra ini, di mana hewan ini bahkan sampai jauh sekali ke negeri-negeri lain dan sampai ke Rusia bahkan Ukraina. Ada banyak sekali teori konspirasi soal Chupacabra ini ya guys. Jadi salah satunya Chupacabra adalah makhluk hasil percobaan genetik milik Amerika Serikat. Jadi di mana laboratorium ini diduga berada di hutan wilayah Puerto Rico. Makhluk ini juga diduga melarikan diri dari laboratorium hasil percobaan tersebut. Ada juga teori yang mengatakan bahwa pihak Amerika Serikat sengaja melepas Chupacabra untuk menghancurkan persediaan makanan di beberapa negara. Teori ini terkesan berlebihan, faktanya Chupacabra juga menyerang hewan ternak milik warga Amerika Serikat sendiri. Dan teori ini menurut saya juga kurang masuk akal. Kemungkinan saja munculnya teori ini berasal dari opini-opini orang saja. Barry O'Connor dari University of Michigan mengatakan bahwa kebanyakan penampakan Chupacabra ada hubungannya dengan seekor coyot yang memiliki penyakit kudis. Nah, penyakit kudis ini disebabkan oleh tungau di kulitnya. Barry O'Connor dan ilmuwan lain menyimpulkan seekor kutu berkaki 8 yang berada di bawah kulit seekor coyot dapat memberi hewan ini tampilan yang mirip sekali dengan sosok Chupacabra. Tungau tersebut bertanggung jawab atas kerontokan bulu ekstrim yang terlihat pada sindrom Chupacabras, disebut juga Sarcoptes cabie. Tungau ini dapat menyebabkan ruam gatal yang dikenal sebagai kudis pada manusia. Para ilmuwan juga percaya sosok Chupacabra sebenarnya adalah coyot dengan kondisi penyakit kudis yang parah. Anjing domestik mungkin memiliki kemampuan melawan penyakit tersebut, tetapi tidak dengan anjing liar, rubah, serigala, serta coyot. Tungau yang berada di bawah kulit menyebabkan peradangan yang berakibat terjadinya penebalan kulit. Penebalan ini terjadi karena suplai darah ke folikel rambut terputus, akibatnya bulu atau rambut akan rontok. Dalam kasus yang sangat buruk, kondisi hewan yang semakin melemah membuka pintu bagi bakteri yang menyebabkan infeksi kulit. Hal ini yang terkadang menghasilkan aroma seperti bau busuk dari hewan yang terkena penyakit kudis ini. Ketika gejala itu digabungkan, maka hewan tersebut akan terlihat berpenampilan tanpa bulu, berkulit kasar, dan berbau. Semua itu sesuai dengan gambaran umum dari sosok Chupacabra. Kalau saya sih sependapat, ini salah satu teori yang mungkin bisa menjelaskan tabir misteri dari Chupacabra. Selain menyerang anjing liar dan coyot, penyakit kudis ini juga bisa menyerang tupai loh. Hal ini juga menjelaskan kehadiran Chupacabra yang terlihat di atas pohon. Kemungkinan makhluk itu bukan Chupacabra, melainkan seekor tupai. Barry menambahkan pernyataannya bahwa hewan yang terkena kudis akan melemah kekuatannya, hingga mereka memilih mangsa yang mudah ditangkap seperti hewan ternak. Tapi sayang tak ada penjelasan yang lebih pasti kenapa makhluk ini lebih memilih menghisap darah daripada memakan daging mangsanya. Hal ini belum diketahui secara jelas ya sampai dengan sekarang. Setidaknya kita tahu Chupacabra kemungkinan adalah hewan yang terkena kudis dan bukan peliharaan alien atau hasil dari sekte pemuja setan ya guys. Nah, kalau menurut kamu nih, Chupacabra itu makhluk seperti apa? Sejenis alien atau seekor makhluk yang terkena kudis? Nah, silakan nanti komentar kalian bisa tulis di bawah ya. Oke guys, itu tadi cerita Nita tentang misteri dari anjing penghisap darah yang bernama Chupacabra. Nah, menurut kalian apakah sebenarnya Chupacabra ini ada atau nyata atau hanya berita bohong yang dibesar-besarkan saja? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. See you next video.